在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tatapan Wang Lin jatuh ke kaki Li Yuan. Saat kakinya mendarat, Wang Lin merasakan perasaan aneh. Seolah-olah orang itu dan pedang besi telah menjadi satu. Wang Lin menarik pandangannya, dia melangkah maju dan memasuki kehampaan. Saat dia memasuki kehampaan, seolah-olah dia telah melewati batas, dan gemuruh dari guntur sepertinya meningkat beberapa kali lipat. Wanita bernama Ge mendengus di dalam hatinya dan berpikir, harta karun ajaib ini diwarisi dari keluarga. Meskipun tidak memiliki kekuatan, itu tak tertandingi dalam menahan guntur. Dengan pikirannya, pedang terbang itu mulai bergerak di sepanjang rantai petir. Guntur dari rantai itu sepertinya tidak berpengaruh pada pedang terbang itu. Wanita bernama Ge itu memandang Li Yuan dan mengerutkan kening. Lokasi dia berdiri membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, ini bukan saatnya untuk mengatakan apapun. Meskipun pedangnya tidak terlalu cepat, ia stabil saat terbang di sepanjang rantai petir. Lingkungan dipenuhi dengan ketiadaan, dan seseorang tidak dapat melihat apapun di hadapan mereka. Namun, tidak ada pembudidaya di alam surgawi guntur akan tersesat. Selama mereka mengikuti rantai guntur, mereka akan menemukan arah yang benar. Tak lama kemudian, saat pedang terbang, mereka perlahan memasuki kehampaan. Wanita itu tidak bisa menyebarkan akal, jadi dia tidak melihat Wang Lin. Dia bertanya-tanya apakah dia telah kehilangan dia, jadi dia berbalik dan segera merasa seolah-olah petir telah menembusnya. Dia membeku, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dan teror yang dia rasakan terhadap Wang Lin mencapai puncaknya. Dia melihat Wang Lin menginjak rantai guntur dengan jubah putihnya. Dia berjalan selangkah demi selangkah seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Guntur bergerak ke seluruh tubuhnya, tetapi tidak berpengaruh padanya. Faktanya, dia merasa sangat nyaman, dan jiwa asalnya bahkan menyerap semua guntur. Saat Wang Lin berjalan, dia memicu gelombang guntur yang dahsyat di belakangnya. Pemandangan ini sangat jelas, bahkan dari kejauhan. Itu seperti suar terang di malam hari. Li Yuan, yang berada di ujung pedang, dipenuhi dengan kesedihan. Saat dia berdiri di ujung pedang, gelombang emosi muncul di dalam hatinya. Dia hampir tidak bisa mengendalikannya. Teman lama, sudah lama sejak kita bertemu. Li Yuan menghela nafas di dalam hatinya dan kemudian segera memfokuskan pikirannya. Dia segera menyadari wanita bernama Ge berubah dan tanpa sadar melihat ke belakang. Ketika dia melihat Wang Lin berjalan di atas rantai guntur, pupil matanya langsung menyusut. Dia bisa berdiri di atas rantai guntur antara pecahan dengan tubuhnya. Ekspresi Li Yuan betis tapi dengan cepat kembali normal. Wang Lin tidak berbicara di sepanjang jalan, tetapi guntur itu seperti api yang menyala di malam hari. Guntur di belakangnya berangsur-angsur menghilang. Setelah menghabiskan sebagian besar bulan dalam kehampaan, jejak guntur di belakang Wang Lin telah lenyap sama sekali. Hanya pada saat inilah Wang Lin rileks. Guntur itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan, itu karena tubuhnya mengandung guntur. Guntur itu dibentuk oleh gesekan dari guntur di dalam tubuhnya dan guntur di luar. Wang Lin tidak menyukai fenomena semacam ini karena terlalu mencolok dan bisa mengundang masalah yang tidak diinginkan. Sekarang tubuhnya telah beradaptasi dengan rantai, dia sedikit rileks. Saat mendengarkan mereka berdua, sepertinya alasan jiwa hidup Li Yuan ada di tangan keluarga wanita itu karena mereka menyelamatkannya. Namun, saya khawatir ada sesuatu yang lebih. Sementara dia bergerak di sepanjang rantai, dia masih mengamati keduanya dan merenungkan situasinya. Sepanjang jalan, mereka bertiga tidak berbicara sama sekali. Setiap kali wanita bernama Ge memandang Wang Lin, ada ketakutan di matanya. Dia sekarang sangat takut pada Wang Lin. Dia telah menangkap hantu surgawinya dengan mudah dan mampu dengan aman menginjak rantai guntur. Semua hal ini membuatnya mengembangkan rasa takut terhadap Wang Lin. Terutama ketika dia mempertimbangkan fakta bahwa sebagian dari jiwanya ada di tangannya. Itu membuatnya semakin ketakutan. Wanita itu berpikir, saya tidak memiliki dendam kematian yang nyata dengannya,
hanya beberapa konflik. Karena dia senior, selama saya tetap patuh di sepanjang jalan dan mengikuti perintah, saya harus bisa bertahan. Adapun Li Yuan, dia menekan keterkejutan di hatinya tentang Wang Lin dan diam-diam berdiri di ujung pedang. Dia tetap tidak bergerak seolah-olah dia selalu seperti ini. Waktu berlalu dengan cepat. Mereka bertiga telah terbang dalam kehampaan selama hampir 2 bulan. Guntur Celestial Realm terlalu besar, dan dalam 2 bulan ini mereka tidak bertemu pembudidaya. Seolah-olah selama 2 bulan ini, mereka bertiga adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia. Pada hari ini, saat mereka melangkah lebih jauh, Guntur menjadi lebih kuat. Raungan Guntur bergema tanpa henti. Guntur menyebar seperti naga dan tersebar ke segala arah. Wang Lin juga merasakan ketidaknyamanan dari rantai tersebut, dan dia menjadi waspada karena yang membuatnya merasa tidak nyaman bukanlah Guntur, tetapi getaran yang berasal dari rantai Guntur. Getaran ini datang dari depan, dan menyebabkan rantai Guntur bergetar dan mengirimkan Guntur tersebar ke segala arah. Bahkan layar cahaya di sekitar pedang besi berkedip-kedip seolah bisa patah kapan saja. Wanita bernama Ge itu tampak panik dan meningkatkan kendalinya. Li Yuan sedikit mengernyit. Saat mereka bergerak maju, getarannya semakin meningkat. Guntur itu sepertinya mengandung aura kekerasan dan sedikit sentuhan akan menyebabkan gemuruh yang menggelegar. Wang Lin masih mengerutkan kening, dan kewaspadaan di matanya menjadi lebih kuat. Dia memiliki firasat buruk, seolah-olah ada kehidupan yang menakutkan di depan. Senior, meskipun junior belum pernah ke Thunder Celestial Realm sebelumnya, aku tahu bahwa rantai yang menghubungkan fragmen tidak boleh berguncang sekeras itu. Senior, lihat ke sana. Li Yuan menunjuk ke arah kekosongan di sebelah kiri. Di ujung kehampaan ada kilatan cahaya yang samar-samar. Senior, seharusnya juga ada rantai petir di sana, tapi kita masih bisa melihat cahayanya. Saya khawatir guncangan bukan hanya rantai kami, tetapi mayoritas rantai petir di wilayah ini. Saya pikir ada sesuatu yang besar terjadi. Bagaimana kalau kita kembali? Sebelum saya datang ke sini, leluhur tua dalam keluarga mengatakan kepada saya bahwa jika rantai guntur yang menghubungkan pecahan itu bergetar, itu berarti kedua pecahan itu akan runtuh. Ekspresi wanita itu pucat dan dia juga bisa merasakan getaran dari rantai itu. Getaran menjadi lebih sering dan lebih keras. Guntur yang dihasilkan getaran itu sangat mengejutkan. Wang Lin sudah menyadari kemana Li Yuan menunjuk. Setelah merenung sebentar, dia dengan muram melihat ke depan dan perlahan berkata, jawabannya ada di depan kita. Belum ada jalan untuk mundur, jadi kita akan tahu begitu kita melihatnya. Li Yuan mengangguk. Dia juga punya ide ini. Mereka sudah melakukan perjalanan sejauh ini, kembali sekarang tidak akan membantu. Meskipun para pembudidaya perlu berhati-hati, ketika dihadapkan pada jalan tanpa jalan mundur, mereka harus bergerak maju dengan berani. Wang Lin tidak berbicara lagi, tetapi tubuhnya berkedip dan dia meningkatkan kecepatannya. Dia melompati keduanya dan menyerang ke depan. Li Yuan melihat punggung Wang Lin dan berpikir, dia memang tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Orang ini tidak sederhana. Kemampuan saya untuk mengukur seseorang tidak salah. Bagaimana bisa seseorang yang mengalahkan kultivator ilusori Yin menjadi sederhana? Tidak lama setelah Wang Lin menyerbu ke dalam kehampaan, matanya tiba-tiba menyipit dan dia berhenti. Dia menatap ke depan dan melihat area kabut yang luas dipenuhi dengan energi spiritual surgawi menyebar. Kabut tidak terbatas dan menghalangi semua jalan ke depan. Saat ini, pedang besi itu tertangkap. Ketika Li Yuan melihat kabut, dia terkejut. Setelah melihat lebih dekat, ekspresinya berubah dan dia berteriak, ini batasan. Wang Lin telah menyadari bahwa kabut ini mengandung jejak-jejak kekuatan pembatasan. Dia perlahan berkata, karena ini adalah batasan, apakah kamu yakin untuk memecahkannya? Li Yuan mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihatnya. Matanya bersinar dan dia berkata, saya tidak percaya diri. Ini bukan satu batasan tetapi banyak batasan digabungkan, dan mereka meminjam kekuatan guntur dari Thunder Celestial Realm. Siapa yang berani benar-benar menempatkan batasan seperti ini? Ekspresinya sangat serius saat dia menamparkan tas pegangannya dan kompas muncul di tangannya. Penunjuknya berputar tanpa henti saat tangannya membentuk segel, sementara dia menghitung dan matanya bersinar lebih terang.
Tepat pada saat ini, kompas di tangannya meledak menjadi debu dan menghilang. Ini adalah batasan Mid Heavenly yang menggunakan Thunder Celestial Realm sebagai basisnya dengan 9.999 roh untuk bertindak sebagai mata formasi. Itu bisa membentuk formasi besar dan tak tertandingi yang bisa menyempurnakan segala sesuatu di dunia. Tepat pada saat ini, tawa datang dari kabut di kejauhan diikuti oleh seorang lelaki tua yang berjalan keluar dari kabut. Dia memegang sesuatu di tangannya, itu adalah rantai petir. Bertemu Anda di sini membuktikan bahwa Anda memang seseorang yang ditakdirkan dengan lelaki tua ini. Aku akan menemukanmu, tapi kamu datang ke sini sendiri. Sangat bagus, sangat bagus. Ekspresi Wang Lin menjadi suram dan pupil matanya menyusut ketika dia melihat rantai guntur di tangan lelaki tua itu. Hatinya dipenuhi teror. Bahkan Wang Lin dengan jiwa asal guntur dan tubuh gunturnya tidak bisa dengan santai menahan rantai guntur seperti itu. Lagi pula, hanya guntur yang dikeluarkannya yang berisi jejak guntur surgawi, jadi tidak perlu menyebutkan seluruh rantai. Dia tidak bisa melihat petunjuk apapun tentang tingkat kultivasi lelaki tua itu sama sekali, tetapi dia bisa membayangkan itu sangat tinggi. Selain itu, samar-samar dia bisa merasakan perasaan kembali ke asal dari lelaki tua ini. Wang Lin tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia sangat asing dengan lelaki tua ini, jadi mungkin orang yang ditakdirkan bukanlah dia. Tatapannya berbalik dan jatuh pada Li Yuan. Li Yuan juga sangat terkejut. Ketika dia melihat gerakan Wang Lin, dia menebak bahwa Wang Lin tidak mengenal lelaki tua ini. Kemudian menjadi jelas bahwa orang yang ditakdirkan oleh lelaki tua itu mungkin adalah dirinya sendiri. Dia dengan hati-hati memandang orang tua itu dan merasa agak bingung. Dia dengan hormat berkata, "Senior, orang yang kamu bicarakan adalah..." Orang tua itu berjalan keluar dari kabut tebal dan menatap Li Yuan. Dia menunjuk ke arah Wang Lin dan berkata, dengan ketidakpuasan, "Anak kecil, orang yang ditakdirkan oleh orang tua ini adalah kamu. Kemari." Mata Wang Lin menyipit dan dia berkata, "Saya belum pernah bertemu senior sebelumnya. Bagaimana kita ditakdirkan?" Orang tua itu memeriksa Wang Lin sedikit dan tersenyum. "Apakah kamu sudah lupa? Siapapun yang bisa melarikan diri dari terowongan penjara orang tua itu ditakdirkan dengan orang tua ini." Ekspresi Wang Lin segera berubah. Dia memandang orang tua itu, dan setelah merenung sedikit, dia perlahan berkata, "Jadi senior yang mengaturnya. Saya hanya tidak tahu mengapa senior melakukannya." Orang tua itu mengungkapkan ekspresi tidak sabar dan melangkah maju. Kemudian tangannya meraih Wang Lin dan berkata, "Omong kosong apa ini? Jika orang tua ini mengatakan bahwa Anda ditakdirkan, maka Anda adalah..." Ekspresi Wang Lin menjadi suram dan dia dengan cepat mundur. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi lelaki tua ini, jadi dia tidak bisa melakukan pertempuran dan hanya bisa lari. Orang tua itu mengeluarkan senyum nakal dan tangannya mengulurkan tangan. Dalam sekejap, area dalam jarak 5 km dipenuhi dengan kekuatan yang kuat. Kekuatan ini terlalu kuat, dan itu juga mengandung jumlah energi asal yang tak terbayangkan. Satu genggaman menyebabkan ekspresi Wang Lin menjadi pucat dan dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah seseorang telah menggunakan mantra berhenti padanya. Dia hanya bisa melihat tangan lelaki tua itu meraih ke arahnya. Matanya bersinar terang, dan saat tangan lelaki tua itu menutup, dia menggigit lidahnya. Daripada meludahkannya, dia menelan darah esensi dan mengaktifkan mantra pelarian yang dia pelajari dari orang tua di tanah roh iblis. Darah sudah membentuk siklus internal di dalam tubuhnya. Saat siklus internal ini bergerak, tubuhnya mengendur dan menghilang dalam sekejap. Dia muncul kembali di kejauhan dan melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Orang tua itu dengan lembut berseru. Matanya menunjukkan sedikit ketertarikan dan dia tersenyum. Dia memang layak ditakdirkan dengan orang tuanya jika dia tahu mantra luar biasa yang merusak dirinya sendiri untuk melarikan diri. Dia kemudian menarik tangannya dan menembak ke arah kehampaan. Perebutan itu sebelumnya hanya menggunakan 10% dari kekuatannya. Pada titik ini, dia lebih serius dan menggunakan 20% kekuatannya dengan telapak tangan ini. Satu telapak tangan menyebabkan kekosongan berputar seperti akan terkoyak dan riak muncul. Kemudian lelaki tua itu dengan lembut berkata, "Mundur." Dalam sekejap mata, seluruh kehampaan berkedip seolah semuanya telah berubah.
Mata Wang Lin kabur dan tubuhnya dengan cepat bergerak mundur. Postur ini sama persis dengan saat dia berlari. Hampir dalam sekejap, ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia sebenarnya berdiri 30 kaki jauhnya dari lelaki tua itu. Keringat dingin langsung menutupi dahinya. Mantra semacam ini sudah di luar imajinasinya. Orang tua itu memandang Wang Lin dan tersenyum. "Kenapa kamu tidak lari?" Wang Lin merenung sedikit sebelum menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Saya tidak tahu apa yang diinginkan senior, tetapi tingkat kultivasi junior tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan senior." Pandangan lelaki tua itu tertuju pada tas Wang Lin dan dia berkata, "Tidak masalah. Anda tidak dapat membantu saya, tetapi binatang guntur di dalam tas Anda bisa. Biarkan orang tua ini meminjamnya sebentar, dan kemudian aku akan mengembalikannya padamu." Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia tidak tahu bagaimana lelaki tua itu tahu apa yang ada di tasnya. Dia menamparkan tas pegangannya dan binatang petir itu terbang keluar. Saat Thunder Beast muncul, bahkan sebelum ia bisa mengeluarkan suara gemuruh, ia ditangkap oleh orang tua itu dan diseret. Orang tua itu tersenyum. "Sangat bagus, itu sebenarnya adalah Thunder Beast bertanduk perak, sangat bagus." Anak kecil, orang tua ini tidak hanya mengambil binatang petir ini, setiap binatang guntur pembawa pesan kuil surgawi guntur akan menjadi milik lelaki tua ini untuk jangka waktu tertentu. Thunder Beast akhirnya tersadar dan gemetar karena teror. Ini adalah pertama kalinya Thunder Beast menunjukkan perilaku seperti ini. Setelah melihat lelaki tua itu akan pergi, Wang Lin mengatupkan giginya dan dengan keras berkata, "Dengan kultivasi senior, bagaimana mungkin senior mengambil kepemilikan junior seperti ini?" Orang tua itu berhenti dan berbalik untuk melihat Wang Lin. Dia tersenyum dan matanya menunjukkan kekaguman. "Anda menginginkan kompensasi? Menarik, tapi aku tidak bisa menggunakan Thunder Beast-mu dengan sia-sia." Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Kultivasi Anda berantakan. Jiwa asal guntur dan tubuh guntur, apakah ini? Biarkan orang tua ini membantu Anda." Tangan kanan lelaki tua itu mengulurkan tangan dan sejumlah besar debu berkumpul di tangannya membentuk bola cahaya. Dia kemudian memuntahkan seteguk energi ke dalam bola cahaya dan melemparkannya tanpa melihat. Bola cahaya melesat langsung ke arah Wang Lin. Bola cahaya terlalu cepat untuk dihindari Wang Lin dan langsung masuk ke dadanya. Setelah melakukan semua ini, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan tertawa. "Kalian tidak bisa menerobos sini, jadi biarkan aku memberimu tumpangan." Saat dia melambaikan lengan bajunya, kekuatan yang kuat muncul, mengambil Wang Lin, Li Yuan, dan wanita bernama Ge sebelum menghilang. Pedang besi itu agak familiar. Lupakan saja, masalah yang ada lebih penting, jadi aku tidak akan memikirkannya. Orang tua itu memandangi binatang guntur di tangannya. Semakin dia melihat, semakin dia menjadi senang dan dia tersenyum. Ya, setelah orang tua ini menggunakan beberapa mantra, binatang guntur ini seharusnya bisa menarik lantainya. Binatang petir dengan hati-hati melihat orang tua itu. Jantungnya berdetak kencang, tapi tidak berani mengeluarkan suara. Tubuh lelaki tua itu berkedip-kedip dan kemudian dia menghilang dengan binatang guntur. Namun, hampir tepat setelah dia muncul kembali, dia melihat ke arah tempat Wang Lin menghilang dan bergumam, "Lalu berapa banyak energi yang saya masukkan ke dalamnya? Sepertinya aku menaruh terlalu banyak. Orang kecil itu seharusnya baik-baik saja. Terlepas dari itu, jika dia tidak mati, maka dia benar-benar ditakdirkan dengan lelaki tua ini." Orang tua itu melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Kelompok Wang Lin yang terdiri dari 3 orang dikirim melalui kabut oleh lelaki tua itu, dan mereka saat ini bersiul melalui kabut. Kecepatan semacam ini tidak bisa dijelaskan lagi, itu terlalu berlebihan. Tatapan Wang Lin tenang saat dia melihat ke gunung. Gunung itu sangat tinggi sehingga dia tidak bisa melihat puncaknya. Seolah-olah ada alam semesta lain yang melewati puncaknya. Semburan guntur perak seperti naga datang dari awan di sepanjang puncak. Ada juga gema gemuruh yang teredam. Ketika Wang Lin melihat ke gunung, dia bisa merasakan aura kuno. Ini adalah jiwa gunung itu. Saat wanita bernama Ge itu menatap ke arah gunung, matanya menampakkan cahaya misterius. Tubuhnya gemetar dan dia tanpa sadar menatap Li Yuan. Pada saat ini, dia memunggungi dia, dan punggungnya dengan jelas memasuki penglihatannya. Setelah melihat gunung dan kemudian ke Li Yuan,
rasa keakraban itu tiba-tiba muncul kembali dan meledak. Ekspresi wanita bernama Ge itu dipenuhi ketakutan. Ketakutan ini beberapa kali lebih kuat daripada saat dia melihat Wang Lin. Tepat pada saat ini, Li Yuan berbalik dan dengan penuh arti memandang wanita itu, menyebabkan kata-katanya berhenti di pintu masuk mulutnya. Dia menundukkan kepalanya dan tetap diam beberapa saat sebelum dia mendongak sekali lagi. Matanya tenang, seolah dia telah memahami segalanya. Li Yuan memandangi gunung itu dan perlahan berkata, gunung ini tidak bernama. Ada banyak batasan di dalamnya. Guntur Celestial Realm telah dibuka berkali-kali, tetapi Anda dapat melihat bahwa tidak banyak yang telah memecahkan batasan di dalamnya. Wang Lin dengan tenang berkata, ayo pergi. Li Yuan mengangguk dan berjalan di depan. Dia melangkah lebih dekat dan lebih dekat ke gunung. Guntur itu sangat keras di dasar gunung dan orang bisa dengan jelas melihat kilatan guntur turun. Langkah Li Yuan tegas saat dia menginjak gunung. Gunung ini tidak memiliki jalan setapak, tetapi karena Thunder Celestial Realm telah terbuka berkali-kali, sebuah jalan terbentuk secara alami saat orang-orang datang dan memecahkan batasan di gunung. Wanita bernama Ge mengikuti di belakang Li Yuan dan mencondongkan tubuh sedikit ke samping. Dia menggigit bibirnya saat dia melihat Li Yuan dan berpikir, aku seharusnya sudah melihat melalui ini. Sosok itu jika dibandingkan dengan benda itu di dalam keluarga, sangat familiar. Jadi itu bukan legenda. Wanita itu mengungkapkan ekspresi pahit. Dia mengerti mengapa Li Yuan ini muncul di keluarga. Ini semua karena dia sengaja menghubungi mereka. Dia juga menyadari bahwa jika bukan karena Li Yuan menggunakan beberapa metode khusus, keluarga tidak akan membiarkan dia datang ke alam surgawi petir. Tatapan kompleks leluhur keluarga sejak mereka pergi muncul di kepalanya. Saat itu, dia merasa itu aneh, tetapi sekarang dia mengerti. Nenek moyang keluarga tahu semua ini. Jika tidak, mengapa tidak ada anggota keluarga yang datang ke alam surgawi Guntur selama puluhan ribu tahun? Seolah-olah Thunder Celestial Realm adalah area terlarang untuk keluarga Ge mereka. Dan semua ini berubah karena kedatangan Li Yuan. Dia menjadi anggota keluarga pertama dalam puluhan ribu tahun yang memasuki alam surgawi Guntur. Satu-satunya orang yang menemaninya adalah Li Yuan ini. Jadi leluhur mengirim saya ke alam surgawi petir untuk penebusan. Inilah mengapa leluhur memberi saya harta warisan keluarga. Wanita bernama Ge itu tersenyum menyedihkan. Li Yuan berjanji untuk mengembalikan sebagian jiwaku mungkin karena pengorbanan tidak akan berhasil jika jiwaku belum lengkap. Pada saat ini pikiran wanita bernama Ge itu jernih, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Berbagai perubahan ekspresinya secara alami tidak akan lepas dari Wang Lin. Dia memperhatikan bahwa setelah dia melihat gunung ini, emosinya terus berubah. Tatapannya beralih dari wanita itu dan mendarat di punggung Li Yuan. Meski ekspresinya tenang, mulutnya menunjukkan seringai. Wang Lin telah menyimpulkan bahwa Li Yuan telah lama memperhatikannya, bahkan pembatasan itu mungkin untuk memancing dirinya muncul. Bahkan bisa dikatakan bahwa berbagai hal sebelumnya semuanya karena skema Li Yuan. Meskipun ada beberapa hal yang Wang Lin tidak jelaskan, itu tidak menghentikannya untuk melihat masalah ini. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang berkomplot melawannya, tetapi saat ini dia punya rencana lain. Niat membunuh yang keluar dari tubuhnya seperti pedang tajam. Tepat pada saat ini, Li Yuan juga berhenti. Dia tidak berbalik tetapi berkata, Saudara Su, saya bukannya tidak pantas seperti yang Anda pikirkan. Bertemu dengan Anda adalah bagian dari rencana saya, tetapi ada juga takdir. Cara dia memanggil Wang Lin secara tidak sadar berubah. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia dengan tenang bertanya, apa sebenarnya yang ada di puncak gunung ini? Li Yuan diam-diam merenung sebelum dia melihat ke puncak gunung yang membentang tanpa henti ke awan. Matanya menunjukkan sedikit kesedihan dan dia dengan lembut berkata, Tuanku ada di sana. Wang Lin mengerutkan kening. Pada saat ini, Li Yuan berbalik dan menatap Wang Lin. Saat ini dia sangat berbeda dari sebelum memasuki gunung, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Dia dengan lembut berkata, Saudara Su, dengan tingkat kultivasi Anda tidak akan dapat meninggalkan gunung ini tanpa izin saya. Wang Lin dengan tenang berkata, pembatasan 18 plum, saya tahu satu atau dua hal.
Saat dia mengatakan ini, Li Yuan terkejut. Ini tidak palsu, dia memang kaget. Seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia melihat Wang Lin. Li Yuan mengerutkan kening dan berkata, meskipun tidak banyak orang yang tahu tentang pembatasan 18 plum, tidak ada yang mengetahuinya. Tidaklah mengherankan jika saudara Su tahu. Wang Lin menatap Li Yuan dan tersenyum. Jadi yang Anda gunakan memang pembatasan 18 plum? Bayangannya berkedip-kedip dan penjaga langit itu terbang keluar. Saat penjaga langit muncul, pukulannya mendarat di kekosongan di belakang mereka. Ketika pukulan itu mendarat, seluruh puncaknya bergetar dan pusaran muncul. Pusaran ini mengarah keluar. Penjaga surgawi menarik tinjunya dan kembali ke bayangan Wang Lin. Wang Lin tidak bergerak. Dia dengan tenang menatap Li Yuan dan perlahan berkata, tempat ini tidak bisa menjebakku. Ekspresi Li Yuan segera menjadi suram. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama sebelum perlahan berkata, sepertinya aku telah meremehkanmu. Namun, meskipun Anda memiliki boneka ini. Wang Lin mencibir dan tangan kanannya menunjuk ke depan. Untai terakhir energi pedang Ling Tianhou keluar. Setelah tingkat kultivasinya meningkat, kendali atas energi pedang ini menjadi sangat halus. Saat energi pedang muncul, peluit bergema di seluruh langit dan bumi dan seluruh puncak bergetar. Energi pedang begitu cepat sehingga dalam sekejap mata, berhenti di depan dahi Li Yuan. Itu seperti pedang sungguhan diarahkan di antara alis Li Yuan. Bagaimana jika saya menambahkan ini? Suara Wang Lin dingin. Li Yuan menutup matanya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan perlahan berkata, karena saudara Su seperti ini, saya kira Anda berpikir bahwa hadiahnya tidak cukup. Tolong nyatakan dengan jelas apa yang Anda inginkan. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Li Yuan ini sangat cerdas, jadi dia bisa memahami apa yang diinginkan Wang Lin. Alasan Wang Lin bersedia mengeluarkan energi pedang Ling Tianhou adalah untuk memaksa Li Yuan mengatakan ini. Saya ingin metode pembatasan 18 plum Anda. Suara Wang Lin tenang, tapi artinya mengejutkan. Wang Lin tahu bahwa 18 pembatasan plum sangat terkenal di zaman kuno, tetapi itu dirahasiakan. Orang luar tidak pernah bisa mempelajarinya, dan untuk murid, tergantung pada status mereka hanya bisa belajar sampai 9 pembatasan plum. Hanya sang master yang dapat mempelajari hingga 18 pembatasan plum. Saat ini, metode pembatasan ini sudah lama hilang dan banyak master pembatasan merasa sangat disesalkan. Pertama kali Wang Lin mendengar tentang pembatasan plum 18 berada di dalam gua di Tanah Roh Iblis. Ketika dia melihat 18 batasan muncul saat Li Yuan menggerakkan tangannya, Wang Lin mulai mencurigainya. Yang membuatnya semakin curiga adalah bahwa ketika dia menerima batu giok dengan informasi tentang batasan tersembunyi, 18 patung muncul saat dia memeriksanya. 18 patung ini sangat berbeda dengan bunga plum. Pada saat itu, Wang Lin bingung, tetapi setelah merenung dengan cermat, dia melihat beberapa petunjuk. Meskipun suaranya tenang, dia hanya menguji Li Yuan. Jika Li Yuan menolak, maka Wang Lin tidak akan tertarik lagi. Apakah Wang Lin ingin menyerang atau pergi hanya membutuhkan satu pemikiran darinya? Ini adalah alasan utama mengapa Wang Lin mengikuti mereka sepanjang jalan. Jika hanya karena kemungkinan samar dari alat asal, Wang Lin tidak akan mengikuti mereka sampai sekarang. Namun, Li Yuan ini terlalu misterius. Wang Lin tidak yakin apakah orang ini benar-benar hanya berada di puncak tahap akhir Ascendant. Inilah mengapa Wang Lin tidak bertindak di sini. Wang Lin hanya bertindak setelah mereka tiba di tujuan. Li Yuan merenung sebentar sebelum tersenyum. Hanya 18 plum restriction? Jika saudara Su menyukainya, maka dengan senang hati saya akan memenuhinya. Dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Batu giok itu ditempatkan di antara alisnya beberapa saat sebelum dia melemparkannya ke Wang Lin. Itu dia 13 pembatasan plum. Aku secara alami akan memberimu 5 sisanya setelah kita memasuki gunung. Wang Lin menangkap batu giok itu dan memindainya. Meski ekspresinya terlihat netral, jantungnya mulai berdebar kencang. Tidak ada nyanyian di dalamnya, hanya 13 patung besar dan total 13 bunga plum. Suara Li Yuan perlahan memasuki telinga Wang Lin. Saudara Su pasti bingung mengapa saya mengetahui semua ini. Li Yuan melangkahi batu yang menonjol,
lalu tangan kanannya membentuk segel dan dia menekannya secara acak di ruang hampa. Tekanan ini menyebabkan seluruh gunung berkedip dan bergetar hebat. Gemuruh bergema di seluruh gunung dan seluruh gunung menyusut setengahnya. Meskipun seseorang masih tidak bisa melihat puncaknya, terlihat jelas bahwa puncaknya jauh lebih rendah. Jadi, bagaimana jika Anda memulai jalan menuju puncak? Tanpa cara untuk memecahkan batasan, seseorang dapat menelusuri seluruh gunung dan bahkan tidak melihat melalui awan. Li Yuan berbalik dan menatap Wang Lin dengan senyuman yang bukan senyuman. Saudara Su, apakah Anda punya pertanyaan? Wang Lin memandang Li Yuan dan dengan tenang berkata, kamu sangat berisik. Li Yuan mengerutkan kening dan segera tersenyum sebelum berbalik dan melanjutkan. Namun, dia berhenti berbicara dan matanya dipenuhi nostalgia, seolah-olah setiap tanaman di gunung sangat akrab baginya. Ketika mereka mencapai tengah gunung, tangan kanan Li Yuan membentuk segel yang lebih rumit kali ini dan dia menekannya di atas kekosongan. Gunung itu bergemuruh lagi dan menyusut sekali lagi. Murid Wang Lin menyusut karena dia samar-samar bisa melihat puncaknya. Saat Li Yuan membentuk segel, sebuah suara samar-samar memasuki telinga Wang Lin. Senior, selamatkan aku, orang ini gila, dia. Suara ini datang dari wanita bernama Ge, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Li Yuan dengan dingin menatapnya, menyebabkan dia berhenti. Ge Hong, jika kamu ingin berbicara, langsung berbicara, tidak perlu menggunakan akal itu. Mata Li Yuan dingin dan mengandung sedikit ejekan. Setelah memasuki gunung, dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ge Hong merenung sedikit sebelum mengatupkan giginya dan mundur beberapa langkah sampai dia berada di samping Wang Lin. Seolah-olah hanya dengan melakukan ini dia akan merasa aman. Saya tahu siapa Anda, tetapi Anda tidak datang ke keluarga saya secara tidak sengaja. Kamu punya tujuan. Ge Hong tidak ingin mati. Bahkan jika dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, dia ingin memperjuangkan kesempatan hidup itu. Li Yuan tersenyum dan mengangguk. Itu benar. Wajah Ge Hong pucat dan dia membentak, kenapa aku? Orang yang mengambil milik tuanmu bukanlah aku tapi nenek moyang Ge. Mata Li Yuan menjadi dingin dan dia tersenyum, karena kamu adalah keturunan langsung dari pencuri itu. Di seluruh keluarga Ge, Anda adalah satu-satunya keturunan langsungnya. Mata Ge Hong menunjukkan ketakutan saat dia mengeluarkan tas pegangannya dan berteriak. Aku akan memberimu segalanya di sini. Ada gulungan, pedang besi, dan kompas. Itu hanya 3 hal. Aku akan memberimu semuanya, jadi biarkan aku pergi. Aku memohon padamu untuk melepaskan aku. Li Yuan menerima tas pegangan. Matanya dipenuhi dengan ekspresi yang kompleks. Kemudian dia dengan lembut menepuk tas itu dan 3 benda terbang keluar. Pertama adalah pedang besi, kemudian kompas sederhana, dan akhirnya gulungan kuno. Li Yuan mengambil gulungan itu dan membukanya dengan gemetar. Saat dia menatap lukisan di dalam, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Lukisan di layar itu adalah sebuah gunung. Gunung ini sangat tinggi dengan sebagian besar berada di awan. Di dasar gunung ada pedang terbang menuju ke langit. Ada seorang pria berdiri di gagang. Orang ini hanyalah bayangan buram. Ada juga sosok yang berdiri di ujung pedang. Bagian belakang orang ini sangat mirip dengan Li Yuan. Mata Wang Lin berbinar. Dia memandang Li Yuan dan memiliki spekulasi di dalam hatinya. Lukisan ini jelas dari sebelum alam surgawi runtuh. Jika itu masalahnya, mungkinkah Li Yuan ini menjadi surgawi? Wang Lin menghirup udara dingin, tetapi dia juga merasa ini tidak benar. Li Yuan menghela nafas saat dia menyingkirkan gulungan itu. Kemudian dia menyingkirkan pedang dan kompas sebelum melihat Ge Hong dan dengan tenang berkata, ayo pergi. Dia berbalik dan berjalan menuju puncak gunung. Wajah Ge Hong pucat dan dia mengatupkan giginya. Dia tidak mengikutinya ke atas gunung tetapi menuruni gunung dengan kecepatan penuh. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia bergerak maju. Adapun Li Yuan, dia tidak keberatan Ge Hong pergi. Dia terus berjalan ke depan tanpa berbalik atau berhenti. Saudara Su pasti memiliki banyak keraguan, tapi tolong jangan bertanya. Ketika kami mencapai puncak, saya akan memberitahu Anda secara alami. Bahkan aku sedikit bingung tentang masalah ini. Suara Li Yuan agak aneh. Wang Lin tidak berbicara saat dia berjalan menuju puncak bersama Li Yuan.
Sepanjang jalan, semua batasan dipecahkan dengan lambaian tangan Li Yuan. Pembatasan yang dia gunakan menjadi semakin kompleks, dan hal itu menyebabkan gunung semakin menyusut. Setiap gunung menyusut, puncaknya semakin dekat. Akhirnya, gunung tersebut cukup menyusut sehingga puncaknya sudah terlihat. Ada patung batu besar di puncak gunung. Ini adalah patung pria parubaya, dan di sampingnya ada pedang terbang. Ketika dia melihat patung batu itu, Li Yuan menjadi bersemangat dan tanpa sadar mempercepat. Dia berlari ke depan dan tiba di sebelah patung dalam sekejap mata. Berdiri di depan patung batu setinggi 100 kaki, matanya dipenuhi kesedihan. Wang Lin juga tiba di puncak gunung dan melihat patung batu itu. Ada perasaan alami yang muncul dari patung batu tersebut, dan itu memberikan rasa keagungan. Itu juga memberi sedikit batasan. Secara khusus, tangan kanan patung ini membentuk segel yang tampaknya sederhana, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ternyata sangat rumit. Ketika tatapan Wang Lin tertuju padanya, pikirannya bergetar. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang mencoba menarik jiwanya. Peluit pedang yang tak terhitung jumlahnya memasuki telinganya dan penglihatannya menjadi kabur. Dia melihat sekeliling dan melihat banyak makhluk surgawi memegang berbagai senjata. Mereka menyerbu ke langit untuk bertempur di surga. Celestial ini mengeluarkan kilatan guntur. Saat mereka mengangkat tangan, mereka melepaskan petir kuat yang menyerbu ke langit. Tapi langit benar-benar kosong, tidak ada musuh yang melawan Celestial ini, tapi ada Celestial yang meledak satu persatu. Adegan aneh ini mengejutkan pikiran Wang Lin. Pada saat ini, langit terbang keluar dari kawanannya. Pedangnya tertutup petir ungu dan ada seseorang yang berdiri di gagangnya. Orang ini adalah orang yang sama dengan patung batu itu. Ada juga seseorang di ujung pedang, tapi orang ini sama sekali tidak mirip dengan Li Yuan. Saat pedang itu menyerang, semua benda langit tersebar. Itu mengeluarkan energi pedang yang menyebabkan jiwa Wang Lin bergetar hanya dari sekilas dan dibebankan ke langit. Pada saat itu, dia sepertinya mendengar teriakan pelan dalam ilusi sunyi ini. Selama aku hidup, jiwa tidak akan mati. Saat suara ini datang, pria yang berdiri di gagang pedang roboh, meninggalkan pelayan yang berdiri di ujung pedang. Dia menatap gagang kosong. Rasa sedih yang luar biasa datang dari mata pelayan itu. Seolah-olah master di gagang pedang adalah langitnya. Sekarang langit telah runtuh dan tidak ada seorang pun di gagang. Sejak saat itu, hanya ada dia dan pedang yang tersisa di dunia ini. Hanya ada kekosongan di atas gagang pedang. Dia menatap langit dengan keinginan untuk mati. Dia menginjak ujung pedang dan, mengikuti jejak tuannya, dia menyerbu ke langit. Saat tuannya meninggal, pelayan itu akan menyusul.